Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang cara meracik racikan pupuk ataupun pestisida organik dan anorganik atau semi organik. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara membuat komposisi pembuatan pupuk dari bahan-bahan sederhana, dari bahan-bahan murah, dan dari bahan-bahan organik, yang mana dengan bahan-bahan tersebut tanaman kita menjadi hijau royo-royo, baik itu tanaman cabai, tomat, terong, ataupun tanaman tahunan seperti mangga, durian, kelengkeng, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan membahas tentang cara membuat pupuk dengan model sederhana, praktis, dan ekonomis. Nah, jangan lupa ya konco-konco semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan berkomentarlah yang positif, berkomentarlah yang membangun, sehingga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi berjuta-juta petani konco-konco di luar sana. Nah, untuk langkah pertama kita siapkan wadah berupa ember, lalu ambil bahan berupa MSG atau micin, yang mana micin atau MSG ini sudah menjadi rahasia umum, sudah sering dibahas tentang manfaat untuk tanaman. Merujuk laman Farmate, micin dapat dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman. Nah, kita ambil micin ini 2 sendok makan. Ini cukup mudah dan murah, bahkan gratis kalau kita ngambil di dapur kita masing-masing. Nah, kita masukkan 2 sendok ini ya, yang mana manfaat micin meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, dan sebagainya. Nah, untuk bahan selanjutnya kita gunakan madu rasa. Ini cukup murah di pasaran, di warung-warung kecil cukup banyak. Bermodal Rp1.000 kita bisa beli madu rasa ini. Cukup praktis, murah, dan mudah tentunya. Nah, kita masukkan 1 saset, dimana dalam saset ini sekitar 15 gram. Nah, kita masukkan, nanti kita campur, aduk dengan bahan MSG atau micin. Nah, ya, dimana kandungan madu yaitu gula alami, asam amino, dan enzim. Nah, manfaatnya dapat digunakan sebagai pupuk karena mengandung aktivitas mikroba di dalam tanah, mendukung aktivitas mikroba di dalam tanah, mempermudah tanaman menyerap nutrisi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan berupa air cucian beras atau yang kita kenal dengan istilah di tempat kami yaitu leri. Nah, kita ambil air cucian ini
cucian pertama dan kedua. Jadi benar-benar masih lengkap nutrisinya, kandungannya. Nah, kita masukkan sebanyak 1 liter atau 1000 cc. Nah, ini kemarin udah kita diamkan karena ditampung itu sekitar 1 mingguan. Jadi semakin lama semakin bagus. Nah, jadi ketika pengumpulan air leri ini semakin lama jangkanya semakin bagus karena semakin mengalami pembusukan. Nah, adapun kandungannya itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita gunakan EM4. Ini di dalamnya terdapat jutaan mikroorganisme atau biang organisme. Nah, kita ambil 1 tutup saja. Jika tidak ada, gunakanlah Yakult atau Tape juga bisa. Yakult 1 botol sekitar 65 ml atau dapat diganti dengan Tape 1 potong kecil, karena di dalam tape juga terdapat mikroorganisme untuk proses fermentasi nantinya. Nah, adapun kandungan EM4 itu mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi Actinomycetus, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat dan ragi. Jadi cukup lengkap untuk proses fermentasi atau biang mikroorganismenya. Nah, kita aduk-aduk sehingga bahan-bahan tadi itu tercampur. Nah, tercampurlah. Selanjutnya, karena ini semi organik, kita gunakan pupuk mutiara. Kita beli 20.000 per kilo, digunakan beratus-ratus kali untuk membuat racikan semi organik ya. Ini cukup murah dan mudah. Nah, kita siapkan wadahnya berupa gelas kecil. Ini sebagai media atau alat untuk pencampuran agar optimal. Nah, kita masukkan 2 sendok makan. Ini udah jelas bahwa pupuk mutiara atau NPK 1616 itu udah sangat terkenal, familiar dan serbaguna. Nah, kenapa pakai ini? Kenapa kok udah pakai ini? Itu untuk menghemat dari pupuk ini. Jadi kita keluar dari ketergantungan dari pupuk kimia, lalu kita pertama itu menggunakan pupuk semi organik dulu. Nah, setelah semi organik jalan, nanti baru kita larinya ke organik atau murni organik. Nah, ini cukup 2 sendok, tapi kan bisa diaplikasikan beribu-ribu tanaman. Jadi cukup efisien, efektif dan murah tentunya. Ini untuk menghemat. Ya. Selanjutnya kita aduk-aduk, lalu kita nanti memasukkannya lagi cairan itu ke dalam campuran sebelumnya. Jadi ini fungsinya kenapa pakai NPK terus pakai organik macam-macam itu fungsinya agar kita lebih hemat pertama. Kedua, kita mengembalikan dari kimia, dari pupuk kimia kita geser ke semi organik. Nah, setelah semi organik kita mampu mengkombinasikan sehingga tanaman tetap subur lah, kita nanti menghilangkan dari kimia tersebut sehingga benar-benar murni organik, sehingga tanah kita tetap subur, tanah kita tetap hidup dan itu berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol bekas. Cukup mudah, murah, praktis dan ekonomis.
Nah, itu tadi sudah diaduk-aduk ya, konco-konco semua. Konco-konco silakan untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, dan sama-sama mencobanya dan membuktikannya. Dan kami gunakan racikan ini biasanya untuk menyiram tanaman di depan, yaitu berupa cabai, terong, terus buah cempedak dan sebagainya. Buah sawo saya gunakan, itu ternyata cukup bagus konco-konco semua. Nah, ini selanjutnya kita proses fermentasi di bawah tempat teduh. Jadi nanti di tempat teduh ditaruh selama 20 hari dengan dikontrol per 3 hari, dibuka tutupnya agar tidak ada ledakan, karena proses fermentasi itu menghasilkan gas dan itu cukup bahaya ketika nanti membuka jadi kaget. Walaupun tidak membahayakan tapi bikin kaget dan kotor nih karena ledakan itu. Aku pernah ketika membuka lupa, terlalu lama jedanya, akhirnya tumpah atau agak meledak. Nah, cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara dikocor, nanti dicampur dengan air, ya, 1:10 sampai 1:20. Jadi cukup hemat karena bisa dicampur, nanti harus dicampur dengan air dengan komposisi 1:10 sampai 1:20. Dan penakaran untuk komposisi penyiraman yaitu 100 cc per tanaman atau disesuaikan, bisa diturunkan menjadi 50 atau dinaikkan menjadi 150 cc. Nah, cukup mudah ya konco-konco semua cara membuat pupuk semi organik, murah, mudah, ekonomis, dan bertenaga untuk mendongkrak bunga dan buah tanaman kita. Di sini sekali lagi bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama sinau. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.